Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Ketika menduduki tanah air, Jepang menampilkan dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Ini dikarenakan Jepang tahu bahwa rakyat Indonesia sangat ingin merdeka. Lalu, Jepang mendirikan Putera yang dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan Jepang membentuk Putra adalah untuk menghimpun kembali kekuatan rakyat yang telah dihancurkan Belanda sebelumnya, agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang di Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia II. Akan tetapi, pada perkembangannya, Putra dijadikan sebagai wadah untuk menyebarkan paham nasionalisme kepada kaum pemuda Indonesia oleh Empat Serangkai. Dan Jepang pun menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. Maka pada 1944, Jepang membubarkan Putra. Selanjutnya ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan ini terjadi di Chot Plieng, Aceh, dan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November 1942. Kejadian ini berawal dari sewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melakukan Seikerei dan ditolak oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Aceh ini bisa dibilang menjadi perlawanan fisik pertama yang dilakukan rakyat Indonesia. Kedepannya, perlawanan akan semakin meluas dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1944. Perlawanan rakyat Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan Seikerei atau penghormatan terhadap Dewa Matahari. Namun, perlawanan ini akhirnya gagal. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap pada Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Perlawanan di Pulau Jawa salah satunya terjadi di Indramayu, tepatnya di Loh Bener dan Sindang. Perlawanan dipimpin oleh Haji Madrias dan dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat karena kewajiban menyerahkan hasil panen padi dan adanya Romusya. Di Pulau Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang terjadi dan dipimpin oleh seorang pemimpin suku Dayak, yaitu Pangsumah. Awal mulai pertempuran terjadi karena penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Perlawanan juga terjadi di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara peta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya adalah Romusya. Romusya atau buruh pekerja adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa selama pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Sebagian besar Romusya adalah petani dan mulai Oktober 1943 Jepang meminta petani semuanya menjadi Romusya. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 4 hingga 10 juta pekerja Romusya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tidak hanya keluar Jawa, para tenaga kerja Romusya juga dikirim ke luar negeri, seperti Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Romusya juga memberikan dampak yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Selama Jepang menerapkan Romusya, banyak rakyat pribumi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Para tenaga kerja Romusya diminta untuk mengerjakan setiap proyek pembangunan yang sedang dijalankan oleh Jepang. Namun, banyak yang menderita kelaparan, bahkan meninggal karena kelelahan. Penderitaan pun semakin dirasakan oleh rakyat pribumi pada pertengahan 1943, ketika Jepang semakin mengeksploitasi rakyat Indonesia. Penerapan Romusya terus berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, hingga 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.